Mari semua hadap Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukum-Mu benar. Perlakukanlah hamba-Mu sesuai dengan kasih setia-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Pada hari Minggu ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-23. Secara khusus pada hari Minggu ini kita merayakan hari Minggu Kitab Suci Nasional. Tema yang diangkat dalam Minggu Kitab Suci Nasional ini yaitu mewartakan kabar gembira dalam krisis iman dan identitas Kristiani. Kasih merupakan dasar semua perintah. Kasih hendaknya selalu mewarnai hidup bersama sehari-hari. Kasih dan kesetiaan Allah diwujudkan dengan selalu mencari yang hilang dan tidak ingin satupun umatnya yang hilang. Injil hari ini mau mengajak kita semua untuk menunjukkan perhatian kasih Allah itu dengan bertanggung jawab atas saudara-saudari kita yang telah berdosa. Dengan penuh kasih, kita diajak juga untuk mengajak saudara kita dengan penuh kelembutan untuk kembali kepada Allah, menyadari akan kasih karunia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita
Kita sadari akan kehadiran Kristus dengan menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan
Ya Allah, Engkau telah menebus kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Pandanglah anak-anak kesayangan-Mu dengan rela hati, supaya semua orang yang percaya pada Kristus memperoleh kebebasan sejati serta warisan abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Jika engkau tidak berkata apa-apa kepada orang jahat, aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan. Wahai engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman dariku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi darimu aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya. Sebaliknya, jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita memandang wajahnya dengan lagu syukur. Bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembalaannya serta kawanan dombanya.
bertegar hati seperti di Meribah, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Singkirkanlah penghalang sabdamu, jahitkanlah hatiku yang baru, dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Kasih itu kegenapan hukum Taurat. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, janganlah berhutang apa-apa kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berikut ini, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, serta segala firman lain manapun juga, sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Kristus dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka,
sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika dua orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Jika seorang berdosa mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pada hari Minggu ini, pada hari Minggu biasa yang ke-23, kita merayakan hari ini sebagai Hari Minggu Kitab Suci Nasional. Sekurang-kurangnya ada 3 hal yang boleh saya sampaikan pada saat ini. Pertama, dalam rangka kita merayakan Hari Minggu Kitab Suci Nasional dengan tema mewartakan kabar gembira dalam krisis iman dan identitas Kristiani, kita diajak untuk bersyukur selalu kepada Tuhan atas segala kasih karunia yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk memahami sabda Tuhan itu sebagai pedoman dan penuntun hidup kita. Dengan semakin bertekun membaca dan merenungkan sabda Tuhan, baca kitab suci, kita diajak untuk melihat bahwa sabda Tuhan itu adalah pedoman dan penuntun kita. Hal yang kedua, kehadiran Tuhan Yesus dan sabdanya adalah merupakan bukti kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Yesus memberikan perintah kepada kita untuk saling mengasihi satu sama lain. Karena itu, atas dasar cinta Tuhan ini, atas dasar kasih Allah yang begitu besar ini, kita mesti saling menegur saudara kita yang berdosa. Dengan apa? Dengan lemah lembut, dengan kasih. Tadi dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dikatakan bahwa kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat. Dengan kata lain, supaya kita memenuhi hukum Kristus itu, kita memang mesti hidup di dalam kasih Allah itu. Cara yang mesti kita bangun untuk menunjukkan kasih Allah itu, kita juga diajak untuk saling menyucikan diri supaya kita hidup suci. Karena itu teguran itu penting bagi kita. Jangan so tahu-tahu salah kasih biar. Ya. Dalam arti kita saling mengingatkan satu sama lain. Ya. Mengingatkan di dalam kasih.
Semoga di dalam hidup ini kita pun tetap mengutamakan kasih di tengah zaman ini. Zaman yang bukan seringkali, memang ada di dalam satu krisis. Misalnya sekarang ada krisis kesehatan karena pandemi COVID-19 yang memberikan efek sosial, efek budaya, efek ekonomis dan sebagainya. Ya, kita berada di dalam satu kondisi di mana kita mungkin tertekan karena satu krisis. Tapi sebagaimana yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka mengalami krisis karena kehancuran kota mereka, 4 penyangga yang menyanggah di kota mereka itu hancur, padahal cuma 5 penyangga yang menyanggah kota mereka, tapi 4 penyangga itu hancur. Bayangkan kalau rumah, ya, misalnya ada 5 penyangga dan 4 penyangga sudah hancur, kira-kira menjadi apa tuh rumah itu? Ya roboh. Tapi kenapa bangsa Israel empat penyangga yang hancur, tapi juga tidak mematikan bangsa Israel itu sendiri. Hanya tinggal satu saja, ya, hanya tinggal satu saja penyangga, yaitu hukum kasih Allah itu yang masih tetap tinggal, bisa menyangga bangsa Israel itu bisa bangkit kembali. Walaupun hanya sisa-sisa kecil yang sampai ke tanah terjanji, tapi dari situlah bertumbuh bahwa bangsa ini kembali menjadi besar. Karena kasih karunia Allah itu masih tetap dan terus menyertai mereka. Kita juga punya harapan bahwa kasih Allah yang sama ini, Dialah juga yang akan selalu menuntun kita, yang akan meneguhkan kita di saat-saat kita terpuruk karena krisis iman ataupun krisis identitas itu. Kita mungkin saat ini ada dalam kondisi seperti itu, tapi kita rasa biasa saja. Biasa seperti apa? Padahal itu sudah mungkin menggugah. Kita bisa belajar. Walaupun ada penyangga-penyangga yang sudah hancur, tapi ada satu penyangga utama yang tidak pernah akan hancur, yaitu kasih karunia Allah yang tetap hadir menyertai kita. Dan ia cukup akan menuntun kita, membangun kita untuk tetap bertahan, bertumbuh menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Itulah harapan kita. Itulah harapan orang beriman. Itulah harapan kita sebagai orang Katolik. Kita punya keyakinan bahwa Allah selalu hadir di tengah-tengah kita. Ini hal yang kedua. Dan yang terakhir, di tengah-tengah krisis iman ataupun identitas diri yang dialami dewasa ini, kita diajak untuk perlu memahami bahwa kita semua ini dikasihi Allah. Walaupun orang bilang kamu begini, kamu begitu, kamu sebenarnya begini, begitu. Tapi yang harus kita selalu sadari bahwa saya ini adalah orang-orang yang sangat dikasihi Allah. Cinta Tuhan itu tidak pernah berhenti hadir di tengah-tengah kita. Busu-busu begini, orang ini adalah orang yang sangat dikasihi Allah. Orang mungkin bilang kita begini begitu, tapi kita ini adalah manusia-manusia yang istimewa karena kasih Allah menyertai kita. Kesadaran inilah yang mesti kita selalu sadari, lihat bahwa inilah kekuatan yang akan menyangga kita di saat kita terpuruk, di saat mungkin kita jatuh. Inilah juga yang akan membangkitkan kita. Keyakinan ini juga yang akan menguatkan kita di dalam kehidupan kita. Itulah sebenarnya yang mungkin Tuhan mau katakan kepada kita. Kita tetap mau mewartakan kabar gembira Tuhan walaupun mungkin dalam kondisi sulit. Ya. Karena apa? Karena kita bertumpu pada kasih karunia Allah yang tidak pernah akan lenyap di dalam kehidupan kita.
Inilah kekuatan kita, inilah harapan kita. Mudah-mudahan perayaan Ekaristi yang kita rayakan hari ini menjadi penyangga yang kuat untuk terus-menerus bertumbuh di dalam iman dan kebenaran Tuhan itu. Semoga Ekaristi yang kita rayakan ini sungguh-sungguh menguatkan kita, menyemangati kita untuk terus-menerus percaya dan selalu mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, menanggapi akan sabda Tuhan ini, mari kita bangkit berdiri. Kita nyatakan iman kita di hadapannya dengan mengucapkan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Doa umat. Yesus bersabda, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, disitulah aku hadir. Maka dengan Yesus di tengah-tengah kita, dapatlah kita berdoa kepada Bapa di surga. Bagi gereja masa sekarang, ya Bapa, tabahkanlah gerejamu pada masa sekarang ini, agar berani menyuarakan peringatannya terhadap ketidakadilan dan kekerasan yang berkecamuk di tengah masyarakat. Marilah kita berdoa. Bagi semua yang mencari kebenaran, ya Bapa, bimbinglah mereka yang mencari kebenaran. Semoga perjumpaan dengan umat-Mu membawa mereka pada Kristus, Sang kebenaran sejati. Marilah kita berdoa. Bagi keluarga-keluarga yang tidak dikaruniai anak, ya Bapa, hiburlah keluarga-keluarga yang tidak dikaruniai anak dengan kasih-Mu, sehingga mereka menyadari bahwa masih ada anak-anak yang amat membutuhkan uluran cinta dan kasih sayang mereka. Marilah kita berdoa. Bagi kita di sini, ya Bapa, curahilah kami cinta kasih-Mu, sehingga kami dapat mencintai siapapun juga tanpa membeda-bedakan. Marilah kita berdoa.
Pada saat ini juga marilah kita berdoa bagi keluarga kita masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih karunia yang kita terima dari Tuhan, penyertaan serta bimbingannya pada kita sampai saat ini. Secara khusus pula pada saat ini kita berdoa, mohon ketentraman dan kedamaian jiwa bagi Bapak Mesak Samiono yang telah berpulang pada kehadiran Tuhan. Semoga Tuhan mengampuni segala salah dan dosa-dosanya semasa waktu ia bersiara di bumi dan menghantar jiwa Bapak Mesak ke kehidupan yang kekal. Dari umat wilayah rohani, Santa Maria Dolorosa bersyukur atas kasih karunia yang dialami oleh seluruh umat wilayah rohani, serta memohon persatuan dan kesatuan dan kesembuhan bagi umat yang sakit. Dari keluarga Manusot mengucap syukur atas hari ulang tahun dari anak Lawrence G. Manus, dan dari keluarga Kumontoi Suatan bersyukur atas berkat dan rahmat Tuhan yang dialami oleh keluarga, serta memohon perlindungan, berkat kesehatan dan kekuatan dari Tuhan. Tuhan Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menunjukkan kasih karunia dan berkat bagi kami kaum keluarga. Engkau telah hadir menyertai kami dengan berkat-Mu. Karena itu terimalah ungkapan syukur keluarga kami ini. Teguhkanlah mereka selalu di dalam rahmat-Mu. Semoga kehadiran-Mu lewat pemberian rahmat yang dialami oleh keluarga ini, mereka sungguh-sungguh percaya akan kehadiran-Mu, mereka selalu mendapatkan kekuatan daripada-Mu. Karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesehatan yang tetap bagi mereka, sehingga mereka bisa melaksanakan tugas-tugas mereka selanjutnya. Dan kiranya Engkau memberikan keselamatan jiwa bagi saudara kami yang telah meninggal. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Allah Bapa kami, karena diperkuat oleh sabda-Mu, maka setiap kali kami mengikuti Ekaristi, kami ulangi pilihan kami pada Putra-Mu. Engkaulah yang memberi kami kekuatan, agar kami semakin menyelami tuntutan-tuntutan pilihan itu. Semoga Kau terima usaha saling cinta kasih kami dalam korban Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi.
semesta manusia dan mengabulkan makmur yang kami siapkan. Inilah hasil dari doa makmur dan dosa manusia. Dengan rendah hati dan tulus kami. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, Engkaulah pangkal damai dan kesalehan yang sejati. Kami mohon semoga dari kurban persembahan ini membubung kehadirat-Mu, hormat dan pujian kami yang selayaknya, dan semoga dengan mengambil bagian dalam misteri suci ini, kami semua menjadi rukun bersatu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung yang kedua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu yang terkasih. Dialah sabda-Mu, dengan sabda-Mu itu Engkau menciptakan alam semesta. Dialah Juru Selamat yang Engkau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus, Ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagi-Mu. Ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkannya. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau dan sehati sesuara sambil bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat, separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami, Benediktus Roli Untu, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh.
Saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan, tetapi bersabdalah saja maka saya akan. Semoga Tuhan berdosa. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir di dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu di atas segalanya. Aku ingin menyambut-Mu di dalam jiwaku, karena hari ini aku tidak dapat menyambut-Mu dalam perayaan Ekaristi. Aku mohon, datanglah secara rohani ke dalam hatiku. Aku akan memeluk-Mu dan menyatukan diriku seluruhnya kepadamu, karena Engkau sungguh telah hadir, dan jangan pernah mengizinkan aku untuk dipisahkan darimu. Yesus yang terkasih, nyatakanlah hatiku agar senantiasa berkobar-kobar bagimu. Amin.
Bagaikan rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Dikau ya Allah. Jiwaku haus akan Allah, Allah yang hidup. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menyegarkan dan menghidupkan kami dengan santapan sabda dan sakramen surgawi. Semoga berkat anugerah Putramu yang sedemikian besar, kami dapat bertumbuh dalam iman, agar layak mendapat bagian yang tetap dalam hidupnya. Dialah Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi kita di